Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam renungan bersama Saudara Kapusin pada kesempatan hari ini. Hari ini kita Gereja Kudus merayakan Hari Raya Bapa Serafik Santo Fransiskus dari Asisi. Dan kepada para saudara Fransiskanes, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaula muda yang dikasihi Tuhan, Santo Fransiskus dari Asisi adalah seorang reformator ulung dalam gereja. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia melakukan reformasi internal bukan melalui ajaran-ajaran teologis biblis yang hebat-hebat, tetapi melalui teladan hidupnya yang suci dan sederhana. Santo Fransiskus Asisi lahir di Asisi pada tahun 1181 atau 1182. Dia lahir dari pasangan Pietro Bernardone dan ibunya Donna Pica. Mereka adalah keluarga saudagar pedagang kain yang kaya raya. Dan sejak masa mudanya, Santo Fransiskus Asisi adalah seorang periang. Dia suka berpesta pora dan ingin menjadi kesatria pada suatu hari nanti. Namun, Tuhan berkehendak lain terhadap dirinya. Dalam perjalanannya ke Perugia ketika dia hendak berperang di sana, dia kemudian menjadi tawanan perang. Dan pada saat itulah dia berubah pikiran dari menjadi seorang kesatria yang membela tempat tinggalnya atau bangsanya menjadi kesatria Kristus. Ada beberapa pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dari Sang Santo ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwa dia menunjukkan bagaimana kita bisa menghidupi hidup kita sebagai orang yang kudus, mulai dari hal-hal yang kecil. Hal ini terjadi karena bagi Fransiskus Asisi, dia menghayati peristiwa kenosis atau pengosongan dari Putra Allah menjadi manusia. Peristiwa inkarnasi begitu mencengkram hidupnya, sehingga dia memandang Kristus sebagai Tuan Putri kemiskinan. Kristus yang adalah Putra Allah, yang maha tinggi, yang memiliki segala sesuatu di dalam dunia maupun di surga, memilih untuk menjadi manusia, lahir dari keluarga yang miskin, bergaul dengan orang-orang yang miskin, bahkan mati pun sebagai pribadi yang miskin dan telanjang. Santo Fransiskus begitu terpesona oleh teladan Kristus ini, sehingga dia melihat Kristus yang memeluk dunia, dan dia pun ingin sama seperti Kristus memeluk dunia di mana dia berada. Oleh sebab itu, inspirasi yang kedua yang bisa kita pelajari dari Sang Santo adalah teladan kerendahan hatinya untuk melayani orang-orang miskin dan sederhana. Santo Fransiskus, jika kita baca dalam sejarah hidupnya, dia sering bertemu dengan orang-orang yang sederhana. Bahkan diceritakan bahwa suatu ketika dia bertemu dengan orang kusta, dia turun dari kudanya, dia bukan hanya memberikan jubahnya kepada orang kusta itu, tetapi juga dia memeluk dan mencium orang kusta tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia memang memilih untuk melayani orang-orang yang miskin, yang malang, sederhana. Teladan yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Fransiskus menjadi seorang reformator internal dalam gereja dalam cara hidupnya yang sederhana. Ketika dia sedang berdoa di gereja San Damiano, dia mendengar suara Kristus yang berkata kepadanya, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Pada awal mulanya, Fransiskus berpikir bahwa rumah yang roboh itu adalah gereja yang roboh itu adalah gereja yang harus dibangunnya secara fisik, yaitu gereja San Damiano. Namun dalam refleksinya selanjutnya, Fransiskus menemukan bahwa Allah sesungguhnya memanggil dia menjadi pribadi yang membangun gereja-gereja spiritual lainnya, supaya gereja yang nyaris roboh pada abad ke-12 dan ke-13 menjadi gereja yang kokoh kembali. Dan teladan yang keempat adalah dia adalah pelindung ekologi. Tahun ini
2025 kita memperingati 800 tahun Gita Sang Surya, di mana Santo Fransiskus pernah menulis syair yang begitu indah yang melukiskan bahwa semua ciptaan adalah saudara dan saudari kita. Baik itu matahari, bulan, air, bahkan maut adalah saudari kita yang pantas kita syukuri, yang pantas kita cintai. Hal yang sangat luar biasa yang kemudian dilihat oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 ketika dia menuliskan ensiklik Laudato Si. Dan hal ini menjadi inspirasi bagi gereja, bukan hanya internal, tapi juga bagi banyak orang non-Katolik, non-Kristen. Mereka juga sungguh-sungguh mengapresiasi karya Fransiskus ini. Dan yang kelima, teladan yang kelima yang bisa kita pelajari adalah keterbukaannya untuk berdialog dengan orang-orang non-Kristen. Hal ini terjadi ketika Fransiskus bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil pada saat Perang Salib tahun 1219 terjadi. Dia bertemu langsung dengan Sultan, bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tetapi dengan dialog dalam semangat kasih dan kerendahan hati, dalam semangat damai. Dia bahkan sempat mewartakan Injil di hadapan Sultan, meskipun tidak sampai mentobatkan Sultan, tetapi Sultan melihat kerendahan hati Sang Santo dan menghargainya, dan dia dibebaskan dengan aman selamat kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa Fransiskus pandai membangun semangat dialog, semangat cinta kasih yang dibangun sebagai dasar bahwa manusia adalah sama di hadapan Allah, meskipun berbeda keyakinan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari di sini? Dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 dikatakan tentang doa Yesus. Yesus berkata kepada Bapanya, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Santo Fransiskus Assisi adalah pribadi yang sederhana, pribadi yang kecil, yang mau menjadi sama dengan Kristus yang kecil dan sederhana, dan ingin bertobat dan melayani kaum yang kecil dan sederhana, mereka yang miskin dan terpinggirkan. Maka kita, para saudara-saudari, dipanggil sebagai gereja yang kecil, atau di dalam bahasa Familiaris Consortio nomor 21 dari Paus Yohanes Paulus yang kedua, dikatakan bahwa gereja yang kecil adalah keluarga. Maka kita sebagai keluarga adalah gereja yang kecil yang dipanggil untuk menjadi inspirasi bagi keluarga kita secara internal, tetapi juga bagi orang lain yang memerlukan keselamatan dan pewartaan Injil dari kita. Semoga kita bisa menjadi Fransiskus zaman modern, menjadi pribadi yang tangguh dalam gereja, tetapi juga membuka diri bagi dunia, karena dunia adalah sahabat kita, saudara dan saudari kita. Tuhan memberkati kita. Amin.